Oke guys, karena waktu diskusi kita udah habis nih, bisa ke kolom voting di room hashtag vote angka ya. Mungkin nanti bisa balik lagi ke chatroom ini. Yuk kita voting dulu yuk. Kira-kira kalian udah ada bayangan belum nih siapa yang mau di voting? 2,000 years later. Nah, oke nih, karena ternyata kita sudah selesai voting, dan ternyata nih guys, dari hasil voting yang sudah dilakukan, peserta pertama yang dapat dieliminasi adalah Irsyad. Di ronde ketiga ini, kita diskusinya menggunakan group call. Jadi, teman-teman bisa semua untuk aktifin mikrofon ya. Mungkin kita bisa melontarkan isu dulu ya. Jadi, di ronde ketiga ini, aku akan melontarkan kalian sebuah isu yang akan dibahas yang diangkat oleh Kastrat. Jadi, beberapa hari ini terdapat masalah overload sampah di Yogyakarta. Hal itu jelas terlihat dari tutupnya TPA atau tempat pembuangan akhir di Piungan yang terletak di Bantul. Nah, lantas dilihat dari kacamata seorang ekonom, solusi yang visible apa yang bisa diberikan oleh stakeholder terkait. Gimana nih guys pendapat kalian? Silahkan diskusi. Kira-kira gimana guys? Ada punya ide? Dari aku sih mungkin kayak kan di Jogja kan banyak kafe ya, mungkin mereka bisa kayak mulai nge-implementnya kayak zero waste movement gitu loh. Kan kalau di luar kota gitu kan banyak tuh yang kayak misalnya chat time, kamu bisa bawa botol minumnya kamu sendiri. Kalau menurut aku sih sebenarnya juga karena ini TPA, menurut aku dari pemerintah bisa ngebantu banget sih untuk bikin program untuk waste management atau mungkin investasi di teknologi untuk waste management yang bisa kedepannya juga diikutin sama perusahaan-perusahaan yang lebih menjadi law agar mereka juga mengikuti peraturan agar waste management kedepannya lebih rapi karena menurut aku sih kalau nggak diatur kan juga akan merugikan untuk kedepannya. Iya sih, setuju aku. Kan juga pemerintah tuh juga ada hak gak sih? Bukan pemerintah sih, stakeholder ini untuk beberapa persen gitu dari anggaran perusahaannya untuk disosialkan gitu. Itu kan penting banget ya kan, apalagi bisa aja diadakan pelatihan bagaimana penanggulangan sampah, terus ada juga sesi pendampingan untuk teman-teman gitu kan tentang bagaimana sustainable biar tetap ya dapat nama juga, dan itu juga kan aslinya anggaran kotor yang harus memang dikeluarkan dari perusahaan gitu. Ya, aku setuju banget sih sama tanggapan dari kalian, pendapat-pendapat kalian. Terus juga menurutku karena ini permasalahan sampah, kita perlu kayak narik akar permasalahannya, kayak asal sampahnya itu dari mana. Kayak di FEB sendiri, kita kan sudah lihat kalau ada tempat sampah yang udah dipilah ya, ada organik, anorganik atau residu mungkin. Jadi itu harapannya nggak cuma diterapin di FEB. Aku kurang tahu ya di fakultas lain gimana, tapi mungkin juga bisa lebih luas lagi, nggak cuma di UGM tapi semua univ ataupun sekolah itu juga bisa ikut serta mensosialisasikan buat pemilahan sampah di institusi tersebut. Nah, oke nih teman-teman, mungkin karena kita udah habis waktunya, saatnya kita voting ya. Teman-teman bisa lagi ke channel voting seperti semula kayak tadi. Voting strip angka dan bisa drop aja nama kira-kira siapa yang mau di voting ya guys. 2,000 years later. Teman-teman, ternyata kita semua udah lihat votingnya dan ternyata yang di voting adalah Dewangga. 4 orang lanjut ke ronde terakhir. Ronde ini akan menjadi last chance untuk kalian untuk bisa memenangkan permainan. Jadi, akan dibebaskan nih guys untuk menggunakan fitur chat, call, ataupun personal chat dengan masing-masing peserta. Kalian juga bebas untuk membahas topik apapun untuk melengkapi penyelidikan kalian. Misalnya kayak hobi, goals, atau personal preference. Dan jangan lupa juga untuk on cam ya teman-teman. Silahkan mulai.
Mau nanya dong, di LC lantai 7 itu ada berapa pohon ya? Ada 3 nggak sih? Kan satu yang pas baru masuk. Iya. Ini kan bundaran gitu kan. Iya. 2 deh. Ya 2. 2 atau 3 jadinya. Waduh, nggak ingat aku deh. Jarang ke Sabta. Kan masuk bundaran. Lewat 2. Ada 2. Yang lain, ada yang inget? Jujur kalau aku nggak ingat juga sih. Nggak inget ya? Oke. Ruang akademik itu ada di timur, lantai berapa? Kalau di timur, kalau ruang akademik itu, kamu masuk yang lebih kaca, terus kamu naik ke lantai 3. Terus kalau mau masuk dari student lounge juga bisa sih, lantai 3 juga. Ini Albert mana nih? Tadi diem dong. Oh iya. Kan ya bisa lewat gedung U lantai 3 ya. Lewat gedung U ya. Kalau misalnya mau minjam ruangan di student lounge itu ke siapa ya? Kayaknya Yakin? ke SWPDC. Akademik kalau mau minjem ruangan. Albert yakin ke akademik? Atau Febinda nih yakin? SWPDC. Akademik nanti nitip KTP buat minjem ruangan. Oke. Kalau misalnya lagi di akademik nih, itu tuh ada fotokopier nggak sih? Ingat nggak? Ada dong akademik, kalau nggak ada fotokopier bukan akademik. Di depannya, di depan booth-nya itu ada fotokopier nggak? Di ruang tunggunya itu? Ada. Febinda inget nggak? Sama Ada. ada ya? Itu kayak smart printer itu kan. Kalian di sini intro Ekon diajarin siapa? Aku intro Ekon kemarin sama Pak Hengki. Hengki. Oke. Albert sama siapa Albert? Atau Febinda? Sama aku juga. Kamu sama Pak Hengki. Kamu angkatan 22 kan? Iya. Oh jadi sekelas dong sama Kayla? Waduh, nggak inget aku deh. Nggak kenal. Nggak kenal, serius. Kan harus angkatan. Aku 21 sih. Aku soalnya juga nggak. Iya, aku juga nggak terlalu aktif sih soalnya. Oke. Febinda sama siapa? Kalau aku waktu intro sama Budia, tapi waktu Ekon 2 sama Budini. Jadi Kayla sama Albert sama Pak Heki. Tapi kalian nggak saling kenal nih. Seangkatan kan tapi? Enggak, Kak. Albert 22 kan? Aku 21. Iya, aku 22. Oh, oke. Kelasnya Pak Heki di mana? Kemarin Intro Ekon. di T102. Albert di mana Albert? Di berapa ya? T10 T11 10-an sih 11 ya. Lupa aku. T10. Iya, belasan berapa ya? 100 ya? Lupa aku. Yakin? Kayaknya T hanya 1 kosong deh. Waduh, aku lupa. Oke. Kalau di T itu kelasnya gimana sih? Nah, oke nih guys, karena Ada yang bisa jelasin? time's up, mungkin kita bisa Kalau di lanjut aku sih aja kemarin ke yang ronde T102 berikutnya ya. itu yang kursinya Nah, itu kayak gimana kayu, nih terus kayak guys? gede Seru banget banget gak sih tadi tuh. kenalannya? Kalau kelas Kira-kira fisika udah itu ada yang emang gede, muncul soalnya biasanya rasa-rasa buat kayak curiga mata belum nih kuliah ya yang untuk cari informasi lagi? anak-anaknya banyak nggak Nah, sih, kayak di ronde kedua 60 ini kalian bisa murid ke diskusi atas nih gitu. tentang Oh. Oke guys, waktu diskusi udah habis nih teman-teman. Mungkin kita bisa langsung aja ke voting dan habis itu kita bisa lihat hasilnya ya teman-teman. 2,000 years later. Oke deh, ini aku udah dapat nih announcement-nya. Inilah saat yang paling kita tunggu semuanya, yaitu pengumuman siapa yang menjadi pemenangnya. Nah, apakah para mahasiswa FEB UGM berhasil mengeliminasi sang imposter? Atau justru ia berhasil mengecoh mereka semua dan menjadi pemenang? Tanpa berlama-lama lagi, mungkin kami ucapkan kepada mahasiswa FEB menang. Imposternya adalah Albert. Tadi kita bisa kenal juga dengan imposter kita yaitu Albert.
Kamu optimis nggak sih kalau tadi kamu bisa jadi pemenangnya? Sebenarnya aku nggak optimis, tapi tadi lewat stage ketiga itu aku udah ngerasa bangga sih. Soalnya kan udah open mic, jadi aku mikir udah bisa ngelewatin anak FEB lain, kayaknya keren juga. Kalau gitu strategi kamu apa ya, Albert? Strategi aku sih kemarin tuh sebenarnya itu udah siapin sih, udah nyari tahu banyak kayak hal kecil, misalnya biasanya anak FEB kalau masuk kampus ada gate-nya apa aja, disebut apa aja, dan bisa kalau makan siang di mana, nongkrong di mana, informasi-informasi kecil yang mungkin sehari-hari anak FEB lakukan sih. Oke, thank you Albert. Kalau Kila gimana ya? Kira-kira optimis nggak ya tadi jadi pemenang? Aku sih sebenarnya lumayan optimis ya, soalnya ya Albertnya juga tadi ada beberapa hal yang emang udah kelihatan banget gitu dan anak FEB, cuman kadang aku juga masih curiga kayak mulai yang bener Albert bukan. Oke, mungkin kalau dari Irsyad, strategi yang kamu terapkan tuh tadi apa ya? Aku tahu bisa tervoting sebagai anak FEB di ronde pertama gitu. Karena jujur aku dengar lantai 7 itu apa? Satka atau apa? Sapa. Iya, Sapa. Aku pertama kali denger itu. Yang pas awal-awal mereka ngomongin, nah, kalian bisa nongkrong di mana? Itu apa? Ya berpasrah aja jadinya. Bella juga, aduh gimana caranya? Dan alurnya aja. Oke, kalau gitu Febida, kira-kira ronde favorit kamu apa ya? Kalau aku ronde favorit itu ronde terakhir ya, 3-4. Soalnya kita kan udah on cam, terus kayak aku melihat muka-mukanya ini udah familiar kayak anak FEB banget gitu. Sedangkan Albert, jujurnya aku dari awal udah curiga sama Albert ya, soalnya dia pertama kali waktu di Roomlet dia ngedit komennya gitu loh. Jadi kayak apakah ini anak FEB beneran? Oke, mungkin kalau sebagai penutup nih, berikan satu kata tentang mahasiswa FEB. Mahasiswa FEB itu berbeda kita. Weh. Random banget. Semangat aja ya. Satu kata ya? Iya. Sukses. Thank you.